Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Gunawan, NIM 200872257. Baiklah, pada kali ini saya akan menjawab beberapa soal dari UAS Anatomi Fisiologi. Yang pertama soalnya itu sistem pernafasan, yang kedua sistem pencernaan, yang ketiga klasifikasi gerak sendi. Yang pertama yaitu sistem pernafasan. Sistem pernafasan manusia merupakan sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Cara kerja sistem pernafasan pada manusia ketika Anda menarik nafas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang-tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bisa bernapas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Sistem pernapasan terbagi dua, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan sistem pernapasan bagian bawah. Yang pertama itu sistem pernapasan bagian atas, terdiri dari yang pertama itu rongga hidung. Rongga hidung ini memiliki selaput lendir dan dambut halus yang berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran pada udara yang masuk ke hidung. Yang kedua, sinus adalah rongga yang berisi udara di dalam tulang kepala. Organ ini membantu mengatur suhu dan kelembaban udara yang Anda hirup. Yang ketiga yaitu organ ini memiliki kumpulan udara yang masuk dari hidung atau mulut dan diteruskan ke trachea. Yang ketiga yaitu laring. Adalah ruangan kecil sebelum trachea yang berisi pita suara. Sistem pernapasan yang bagian ke bawah. Yang pertama yaitu organ ini jalan napas utama menuju paru-paru yang terletak di tenggorokan, tepatnya di bawah laring. Yang kedua, bronkus kiri dan kanan adalah cabang dari trachea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Bronkus memiliki banyak cabang kecil di bawahnya. Cabang terkecil bernama bronchiolus. Ketiga, paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronchiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat itu diafragma. Diafragma merupakan pernapasan utama. Organ ini dapat berkontraksi dan rileks secara bergantian sehingga membuat udara dapat masuk keluar dari paru-paru. Cara kerja sistem pernapasan pertama yaitu kerja sistem pernapasan pada manusia melibatkan semua organ pernapasan. Organ-organ ini bekerjasama untuk membantu tubuh dan pertukaran gas antara paru-paru atau alveolus dan pembuluh darah yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau dihembuskan ke udara. Cara kerja sistem pernapasan manusia yang pertama yaitu ketika Anda menarik nafas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang-tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Yang kedua, udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trachea atau batang tenggorokan. Yang ketiga, udara dari trachea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Yang keempat itu ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil yang bernama kapiler. Yang kelima yaitu oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh.
Di saat bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Terakhir yaitu setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernapasan juga berperan dalam memelihara dan menyeimbangkan kondisi di dalam tubuh agar tetap stabil. Dalam istilah medis, kemampuan menyeimbangkan kondisi ini disebut homeostatis. Materi kedua yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman menjadi energi serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan tubuh. Tak hanya itu, sistem organ ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat beracun dari sisa makanan melalui feses atau tinja. Organ dalam sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga peran dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar digigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Makanan dan minuman ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus menyerupai kutub yang disebut lower esophageal sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Yang ketiga yaitu lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Yang keempat yaitu pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, protease untuk menerima protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecah hidrat menjadi glukosa. Yang kelima yaitu kandung empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di kandung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam, empedu, bilirubin, air serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Yang keenam yaitu usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau halus atau selainnya di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Ia akan disebut bentuk usus. Ini terjadi karena kontraksi dan relaksi jaringan otot di dinding usus halus. Untuk halus sendiri terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum, bagian terakhir dari usus halus. 3 bagian usus halus ini memiliki tugas masing-masing dalam memproses makanan. Duodenum
untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang ketujuh yaitu usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih dari 30-40 jam. Proses pencernaan makanan. Pada dasarnya, proses pencernaan makanan dibagi dalam dua bagian, yaitu pencernaan mekanikal. Proses ini terjadi pada mulut dan perut Anda. Gigi Anda mengunyah dan memecah makanan menjadi bagian kecil yang dapat Anda telan tanpa tersedak. Dalam perut Anda, proses ini berlanjut terus memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Yang kedua yaitu pencernaan kimiawi. Terjadi pada setiap poin proses pencernaan dalam tubuh, di mana enzim dan enzim lain seperti hidrofik berasal dari asid dan berasal dari yang terdapat pada jalur menuju perut, dan biaya berasal dari kantung empedu yang melelehkan makanan dan kemudian melepaskan nutrisi yang terkandung agar terserap tubuh. Cara kerja pencernaan manusia. Pencernaan dimulai ketika mengunyah makanan oleh gigi. Makanan dihancurkan menjadi potongan kecil dan pada bersamaan bercampur dengan air liur yang dikeluarkan kelenjar ludah. Oleh kontraksi otot, makanan kemudian didorong untuk kerongkongan menuju lambung dan terus ke usus halus. Pada saat makanan tiba di bagian akhir usus halus, molekul-molekul nutrisi besar sudah dihancurkan menjadi molekul yang kecil dan dapat diserap oleh darah melalui dinding usus. Darah mengangkut nutrisi ke organ hati, kemudian ke sel-sel tubuh. Makanan atau nutrisi yang tidak terserap masuk ke dalam usus besar, di mana sebagian besar air diserap kembali oleh tubuh sebelum sisanya terbuang melalui anus sebagai feses atau tinja. Yaitu klasifikasi sendi. Tubuh memiliki sendi sinovial yang menggerakkan kita melakukan berbagai macam gerakan. Dalam ilmu olahraga, gerakan-gerakan yang dapat dilakukan sendi sinovial memiliki sebutan tersendiri, yaitu fleksi, ekstensi, sirkumdiksi, dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuh atau body plan. Bidang tubuh adalah pembagian tubuh secara anatomi. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan lokasi struktur atau arah gerakan dalam anatomi tubuh manusia. Bidang tubuh dibedakan menjadi 3, yaitu sagittal, membedakan bidang tubuh menjadi kiri dan kanan. Yang kedua yaitu frontal, membedakan bidang tubuh menjadi depan anterior dan belakang posterior. Yang ketiga itu transversal, membedakan bidang tubuh menjadi atas atau superior dan bawah atau interior. Oke, yang pertama kita akan bahas gerakan sendi bidang sagittal. Yang pertama fleksi. Fleksi yaitu merupakan gerakan yang menekuk sendi untuk memperkecil sudut antara dua tulang, tentunya dengan menekuk tangan kita.
Yang kedua yaitu ekstensi. Merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu perbedaan sudut antara dua tulang. Contohnya dengan melurus tangan kita. Kalau ini fleksi itu menekuk, kalau ekstensi meluruskan tangan. Yang ketiga yaitu dorsifleksi. Contohnya mengarahkan telapak ke arah ke depan atau ke atas. Contoh dorsifleksi yaitu menggerakkan telapak kaki ke depan atau ke atas, seperti ini. Kalau plantar fleksi, contohnya kebalikan dari dorsifleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke bawah. Kalau dorsifleksi menggerakkan telapak kaki ke arah ke depan. Kalau plantar fleksi itu kebalikan dari telapak kaki ke bawah atau ke belakang. Yang kedua yaitu gerakan sendi frontal. Yang pertama yaitu aduksi, menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh pada media. Contohnya seperti ini, pada tengah bagian tubuh. Yang kedua yaitu abduksi atau menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh. Itu menjauhi tangan. Yang ketiga yaitu elevasi, menggerakkan tulang bertingkat ke atas atau superior. Contohnya bahu ditegakkan ke atas. Yang D yaitu depresi, menggerakkan tulang berlipat ke bawah. Yang tadi yang elevasi ke atas, kalau depresi ke bawah. Inversi yaitu menggerakkan sendi kaki ke arah dalam. Seperti ini, kita menggerakkan kaki ke bagian sendi bagian dalam. Kalau inversi itu menggerakkan sendi ke luar, contohnya seperti ini. Yang G yaitu protraksi, menggerakkan tulang belikat ke depan anterior menjauhi tubuh. Sepertinya pundak ini kayak gini contohnya, ke depan menjauhi tubuh. Kalau retraksi yaitu menggerakkan tulang belikat ke belakang atau posterior atau mendekati tubuh. Contohnya dari kayak gini. Yang ketiga yaitu sendi pada bidang transverse. Yang pertama yaitu rotasi. Rotasi menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. Gerakan rotasi dapat bergerak ke dalam internal maupun keluar eksternal. Contohnya seperti memutar tangan. Yang kedua yaitu pronasi, memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap posterior atau ke belakang. Ketika tangan diluruskan apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan pronasi akan membuat telapak tangan menghadap ke bawah. Contohnya seperti ini, membengkokkan tangan dan menekuk tangan sampai ke bawah. Yang ketiga yaitu supinasi, memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap anterior atau ke depan. Ketika tangan diluruskan apabila siku ditekuk 90 derajat, maka supinasi akan membuat
Telapak tangan menghadap ke atas. Baiklah, nah itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.